Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kalian sehat? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran ini, saya mohon ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Silakan dipimpin. Siap, berat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kalian semuanya ada yang tidak masuk? Ada di antara kalian tidak masuk? Nah, untuk mengecek, saya absen terlebih dahulu. Ini kelompok 1. Ahmad Ramadan, yang keras hadir gitu ya. Kalau yang putih hadiroh gitu ya. Ahmad Ramadan Septian Hadir. hadir. Alfaini hadiroh. Alvin Hadir. hadir. Anissa, Arjun, Bunga, David tidak ada. Danang hadir. Devitri, Diana, Ferdinand Hadir. Gilang, Hadir. Kananela, Husni Nur, Iqbal, Jualian, Masakirani, ini namanya cukup sulit ya. Marvel, sudah ya sampai Masakirani. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum masuk pada pembelajaran ini, ada beberapa hal kita melanjutkan pada pembelajaran yang lalu, yaitu tentang kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu rukun Islam yang kedua, Pak. Pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Kita tidak sampai ke sana, tapi hanya rukun Islam yang kedua, yaitu sholat itu dibagi menjadi sholat wajib. Yang 5 waktu itu namanya sholat wajib. Ada juga selain sholat yang 5, contohnya kalian kalau tanggal 1 Syawal itu sholat apa? 1 Syawal. Tidak tahu? Setelah puasa Ramadan, setelah puasa Ramadan 1 bulan, kalian kemudian sholat rame-rame, kumpul banyak orang, namanya sholat Idul Fitri. Lah, sholat Idul Fitri itu kira-kira wajib apa tidak? Menurut kalian wajib apa tidak? Perasaan kalian saja. Wajib apa, Ferdinand? Wajib apa tidak? Tidak wajib. Betul. Ferdinand jawab tidak wajib. Tidak wajib ini yang akan kita pelajari hari ini. Sholat tidak wajib itu namanya apa? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ferdinand bagus tadi. Sholat fardu yang 5, ada sholat id yang tidak wajib.
Hukumnya bagaimana? Nah, itu akan kita pelajari. Jadi setelah ini nanti tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah belajar ini diharapkan kalian satu, kalian tahu definisi sholat tidak wajib itu nanti namanya apa, ya. Kalau tidak wajib berarti apa? Pramana. Hah? Kalau tidak wajib namanya apa? Oh, belum tahu. Amin. Kalau tidak wajib namanya apa, Bin? Sunnah, betul banget. Tidak wajib itu sunnah. Jadi yang akan kita pelajari adalah sholat sunnah. Nah, kali ini kita akan belajar, tapi kita punya tujuan. Jadi setelah belajar ini, kalian harus tahu nanti. Yang pertama adalah definisi apa sih sholat sunnah itu, gitu ya. Yang kedua, lah kalau segala sesuatu dalam Islam, ibadah itu harus didasarkan atas dalil, anjuran atau perintah. Jadi tidak boleh di dalam Islam kita beribadah tanpa ada anjuran atau perintah. Ujuk-ujuk kita melakukan padahal tidak ada perintah, tidak ada apa-apa, itu tidak boleh. Maka landasan seorang Islam melakukan ibadah harus berdasarkan dalil atau dasar yang menyuruh, mewajibkan atau menganjurkan. Tuh. Nanti setelah kalian belajar itu, diharapkan tujuan yang ketiga adalah kalian nanti bisa mempraktekkan sholat sunnah. Ada yang tahu sholat sunnah selain Idul Fitri? Coba kamu? Tahajud, betul. Nah, untuk itu untuk lebih jelasnya, saya minta Ferdinand, bantu saya Ferdinand untuk memasang meta konsep ini. Silakan Ferdinand. Terima kasih. Ya, Pak. Baik, bisa kalian lihat di sini. Saya kira penglihatan kalian masih jelas ya. Coba kamu dibaca yang paling atas ini. Ya. Lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan salat sunnah. Jangan agak keras. Lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan salat sunnah. Dengan mengamalkan salat sunnah. Ya, karena kalian kayaknya masih kaku ini. Kayaknya masih kaku kayak es, tahu es? Es itu gimana es? Dingin. Sifat es pertama dingin. Yang kedua sifat es. Yang kedua pertama dingin. Yang kedua keras apa tidak? Keras. Es batu itu ya meleleh, benda cair meleleh tapi keras. Ini kata kalian 2 tahun istirahat, ini kan kayak es beku. Ya atau tidak? Beku jadi rasanya. Untuk mencairkan ini silakan kalian berdiri semuanya. Ya, semangat. Berdiri, dah. Tangannya di atas kan. Nah, terus kayak gini kan. Ya, biar perenggangan otot
otot tangan. Kalau yang capek diginikan. Nah, ya, karena kan jari-jari kalian kan capek ngetik HP 23 jam. Ya. Oke, kita tepukan 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Jangan duduk dulu. Kita yel-yel PAI ya. Nanti saya ajari gini. P A I P A I terakhir yes. Oke? Kita mulai 1, 2, 3. P A I kurang panjang untuk terakhirnya. P A I yes. Oke, kita mulai. Yuk. A I Ya, kompak. P A I yes. Ulangi. Yuk. Saya hitung. Masih kaku masalahnya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. P A I P A I yes. Nah, udah agak kompak sekali lagi. Tepuk P A I P A I P A I yes. Udah duduk. Ini suasana agak senyum semuanya ini. S-nya udah mulai mencair. Daripada es harus dipukul pakai martil keras ya, lebih baik mencair dengan sendirinya, maka akan nikmat rasanya. Oke, kita kembali ke sini. Lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Karena diharapkan dengan sholat sunnah ini adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa kalian tidak pengen dekat dengan Allah? Ada yang tidak pengen dekat dengan Allah? Yang laki-laki dengan cewek cantik saja pengen selalu dekat, yang tidak memberikan apa-apa? Ya enggak, Pak? Kenapa juga? Ya enggak? Ya, kalau ada cewek cantik kan kamu pengen selalu dekat? Wah, ini dengan kita katanya. Wah, alhamdulillah, ini berkat belajar PAI, pengennya selalu dekat kepada Allah. Cewek cantik, no, ya kan? Alhamdulillah. Oke, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Ini ada definisinya. Tahu arti definisi? Definisi sama dengan arti. Apa sih maksudnya? Nah, dalam Islam itu ada namanya wajib, ada namanya sunnah, ada namanya tidak pernah dengar ya, mubah, ada namanya haram, ada namanya wajib, kemudian sunnah, ada mubah, ada wajib. Itu apa? Wajib itu sesuatu yang bila dikerjakan mendapatkan pahala. Coba saya tanya, kalau ditinggalkan mendapat dosa, betul. Jadi sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan mendapat dosa. Selanjutnya setelah wajib adalah sunnah. Nah, sunnah siapa yang tahu pengertian sunnah? Sebelum masuk ke sholat sunnah, yuk. Siapa yang mencoba jawab? Sunnah. Tadi dari wajib bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan mendapat dosa. Nah, sekarang kalau sunnah kira-kira apa? Bila
lakukan mendapat pahala. Bila ditinggalkan tidak berdosa. Ulangi, sunat itu apabila ditinggalkan tidak berdosa. Bila dikerjakan mendapat pahala. Itu namanya sunat. Nah, sedangkan apa itu sholat sunat? Ya tinggal ditambahkan. Berarti siapa yang tahu sholat sunat? Tadi pengertian sunat adalah sesuatu apabila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak apa-apa. Sesuatunya sekarang diganti dengan sholat itu. Perhatikan kembali, ini masih agak belum paham pasti ya. Yang namanya sunat adalah sesuatu. Ya, ini saya tuliskan di sini. Sesuatu. Kalian kan biasanya sesuatu banget gitu ya. Sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Sekarang sesuatunya diganti dengan sholat. Berarti apa pengertian sholat sunat? Ini sholatnya diganti, sesuatunya diganti dengan sholat. Berarti siapa yang bisa menyimpulkan? Belum juga. Galang? Hah? Apa? Enggak tahu. Waduh, mikir aku enggak tahu. Kamu coba. Sholatnya nggak usah diartikan, tetap sholat ya, sholat gitu. Berarti sholat sunat adalah, waduh, saya ulangi. Yang namanya sunnah, ya, sunnah itu adalah, ya pahami alurnya. Sunnah adalah sesuatu, ya. Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Di depannya ditambah sholat, ditambah sholat. Berarti apa itu sholat sunat? Sholat yang apabila dikerjakan mendapat apabila ditinggalkan tidak berdosa. Paham? Saya ulangi. Apa itu sholat sunat? Coba kamu. Sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan tidak dikerjakan tidak berdosa. Ya betul. Kasih tepuk tangan. Sudah paham? Galang? Apa coba Galang? Sholat yang dilaksanakan dapat pahala yang tidak dilaksanakan. Alon-alon saja. Sholat sunat adalah Sholat yang dikerjakan dapat pahala. terus bila tidak dikerjakan tidak dapat dosa. tidak dapat dosa. Paham definisinya sekarang? Tentang sholat sunat paham? Paham. Sedangkan tujuan tadi, dalam tujuan saya terangkan bahwa dalam tujuan itu dalam pelaksanaan ibadah harus ada dalil atau dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut. Nah, di sini sudah saya beri contoh 3, ya, sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Sini kurang besar ya, kelihatan samar. Ya. Tes, ikuti saya bacakan dulu, nanti
Kalian ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Siapa yang mau membaca? Angkat tangan. Yuk, siapa yang baca? Kamu coba. Fasholli li rabbika wanhar. Betul. Ada lagi? Kamu? Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Ini surat apa kira-kira? Siapa yang tahu surat apa? Pasti kalian hafal semuanya sebenarnya. Al-Baqarah. Bukan Al-Baqarah. Al-Kautsar. Inna a'tainakal fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu dalilnya sholat sunnah, khususnya sholat sunat idain. Sholat sunat idain artinya apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Paham? Nah, yang kedua, ini sholat apa? Duha. Ini dalilnya. Saya bacakan, kalian ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin. Qalan nabiyyu. Bukan qalan nabiyyu. Sallallahu alaihi wasallam. Man sholat duha. Ithnata asyrata rak'atan. Banallahu lahu qasran fil jannah. Rawahu Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, jadi pelajaran kita pada hari ini adalah tentang definisi sholat sunnah dan dalil pelaksanaan sholat sunnah. Dua hal saja kalian bisa, alhamdulillah. Nanti bisa kalian terapkan. Ada pertanyaan dari apa yang telah kita pelajari? Ada? Tidak ada. Paham semuanya? Paham. Oke, kalau begitu saya minta salah seorang kamu menyimpulkan. Ini siapa yang belum kebagian tadi? Kamu, apa itu pengertian sholat sunnah? Tidak tahu, belum tahu, nanti bisa tanya ke saya lagi atau ke temannya. Tadi sudah betul dijawab, sekarang sudah tidak tahu lagi. Kamu, pengertian sholat sunnah? Sholat yang apabila dikerjakan ada pahala dan apabila yang dikerjakan tidak berdosa. Tidak berdosa. Kalau coba kamu ulangi. Sholat sunnah Sunnah adalah yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan yang tidak, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. tidak berdosa. Sebenarnya bisa, cuma grogi tadi, ya, cuma grogi. Oke, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya mohon kalian belajar lagi di rumah. Nanti setelah kalian belajar di rumah, benar-benar kalian pelajari. Nanti setelah itu kita praktekkan. Kalian membiasakan diri dengan mempraktekkan sholat sunnah
yang akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya, yaitu tentang macam-macam sholat sunnah. Kalau tadi hanya pengertian sholat sunat dan dalilnya, untuk pertemuan yang akan datang silakan kalian cari dulu di Google, bisa di buku pelajaran kalian, bisa di LKS kalian, bisa tentang sholat sunnah, macam-macam sholat sunnah. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.